Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hayyada min ni'am. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini di masjid yang sangat kita cintai ini, marilah mengikhlaskan kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan berbahagia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan berbagai macam nikmat di dalam kehidupan kita, khususnya di hari Jumat ini. Maka merugilah jemaah yang berbahagia kalaupun masih ada saudara-saudara kita untuk tidak memanfaatkan waktu yang baik ini dalam rangka melaksanakan di antara salah satu kewajiban kita ini, yakni salat Jumat secara berjamaah. Namun jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim insyaallah tetap senantiasa mengingat ataupun tetap mendoakan saudara-saudara kita dimanapun dia berada, dan insyaallah di minggu depan berikutnya mereka melaksanakan ataupun kita sama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga beliau senantiasa diberi kecurahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya ataupun sahabat-sahabatnya, bahkan kita semua yang masih setia insyaallah mengikuti ajaran-ajaran beliau, sehingga dalam kehidupan kita ini dan berikutnya di hari kiamat nanti kita mendapatkan keselamatan di sana insyaallah. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kali ini izinkanlah kembali menyampaikan khutbah Jumat yang saya beri judul kembali memuliakan bulan Muharram di tahun ini 2026 ini insyaallah. Kaum muslimin jemaah yang berbahagia, insyaallah seperti halnya kita sudah baca, bahkan kita sudah mengetahui bersama bahwa di dalam Al-Quran itu di surah At-Taubah ayat 36 itu dijelaskan kepada kita semua, yang artinya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan selama setahun itu 12 bulan
Kalau bulan yang dikenal Masehi itu adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Tapi nama-nama bulan Islam itu ada pertama bulan Muharram, kemudian bulan Safar, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Syaban, kemudian bulan suci Ramadan, Syawal dan Zulkaidah, dan berikut Zulhijjah. Alhamdulillah, itulah nama-nama sesungguhnya yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu 12 bulan selama 1 tahun yang sudah dijelaskan di surah At-Taubah ayat 36. Ke-12 bulan ini jemaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya masing-masing punya keutamaan ataupun kelebihan, atau dengan kata lain punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Bahwa semua bulan ini ada ibadah-ibadah tertentu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakannya, insya Allah kita mendapatkan pahala tidak seperti sama dengan pahala-pahala biasanya. Nah, inilah yang dimaksud jemaah Jumat yang berbahagia. Insya Allah di bulan Muharram ini, kalau saya tidak salah, kita sudah masuki ke-24 Muharram. Itu menandakan bahwa jemaah yang berbahagia, kita sudah melewati beberapa hari dan insya Allah tidak lama lagi kita meninggalkan bulan Muharram ini. Dan tentunya di bulan Muharram ini tinggal beberapa hari, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di bulan Muharram ini, bagaimana sebagai seorang muslim itu tetap konsisten atau punya istiqomah dalam hati kita ini untuk senantiasa menjaga ataupun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bahkan larangan-larangan sesuai dengan ajaran agama Islam kita. Ada yang tidak pernah ada di setiap bulan itu adalah yang namanya ibadah puasa. Setiap bulan yang saya sebutkan tadi itu selama 12 bulan ataupun 1 tahun adalah melaksanakan puasa sunnah, bahkan puasa wajib. Selalu ada ibadah terkait dengan puasa ini. Di bulan Muharram ini jamaah Jumat yang berbahagia, ada ibadah puasa itu yang namanya Yaumul Bid. 3 hari kita laksanakan itu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang senantiasa membiasakan dan sengaja melaksanakan puasa ini di bulan Muharram, maka dia sama dengan melaksanakan puasa selama 1 tahun. Subhanallah, jemaah yang berbahagia. 1 hari, 2 hari ataupun 3 hari kita laksanakan jemaah yang berbahagia, sama dengan melaksanakan puasa 1 tahun. Sedangkan 1 hari saja kita laksanakan, terkadang atau 1 bulan saja kita melaksanakan puasa ini, sudah mulai sangat merasa puas. Bahkan ada yang tidak melaksanakannya. Apalagi kita bandingkan selama 1 tahun ini, Masya Allah jemaah yang berbahagia. Orang yang punya keimanan jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika ikhlas melaksanakan semua ini, insya Allah tidak ada berat, tidak ada kesukaran dalam kehidupan kita melaksanakan ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk insya Allah
Di hari Jumat ini adalah merupakan bagaimana seorang muslim itu tetap menjaga kewajiban kita. Karena dalam Al-Quran dijelaskan itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia dalam kehidupan dunia ini kecuali mengabdi ataupun menyembah atau sholat 5 kali sehari semalam di dalam kehidupan kita khusus untuk sholat fardu ini. Ditambah dengan sholat Sunda lainnya, sholat tahajud, sholat witir sebelum kita tidur, dan itu pun semua yang dilakukan Rasulullah SAW tidak pernah dia tinggalkan sebelum dia tidur. Bahkan dia was-was mereka melaksanakan sholat witir sebelum sholat subuh, padahal sholat witir itu adalah merupakan penutup dari semua sholat Sunda. Tapi tidak masalah kita melaksanakan sholat witir terlebih dahulu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan kita ataupun kita bangun sendiri ingin melaksanakan sholat tahajud, maka gugurlah dan tidak perlu kita melaksanakan sholat witir ketika kita melaksanakan sholat tahajud. Jadi tidak ada beban atau kesukaran dalam kehidupan kita di jamaah Jumat berbahagia ketika kita ingin mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan menjaga hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sholat 5 waktu kita. Kalau ini yang kita tanamkan jamaah Jumat yang berbahagia di dalam kehidupan kita dunia, lebih di hari kiamat nanti, maka semua ibadah sunnah dan ibadah lainnya kita laksanakan akan terbuka dan bisa menikmati di hari kiamat nanti. Yang penting hubungan tetap terhadap sesama juga tetap dijaga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan dunia ini jemaah Jumat yang berbahagia, pasti ada masalah, pasti ada ketidakpuasan baik terhadap diri kita melakukan kesalahan, ataupun barangkali kita melakukan kesalahan kepada orang lain, ataupun barangkali orang lain melakukan kesalahan kepada kita, ataupun langsung Allah memberikan ujian kepada kita semua. Itu adalah merupakan suatu proses kehidupan dunia. Bagaimana bisa mampu melakukan atau menerima semua ini? Tentu dengan pengendalian diri, atau dalam surah Al-Zumar itu terkait dengan bagaimana mampu menghidupkan kembali di hati kita itu lewat iman kita melalui sifat sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas jemaah di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran kita ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan, dan insya Allah semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hubungan terhadap Allah, baik hubungan kepada manusia, bahkan hubungan terhadap pribadi kita, dan hubungan terhadap semua yang ada di alam dalam kehidupan kita ini. Kalau itu sudah tercipta keharmonisan dalam diri kita, selalu ada keikhlasan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua, maka insya Allah jamaah Jumat berbahagia, tidak ada hambatan ataupun tantangan yang berat karena iman yang kita miliki. Di setiap harinya kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jemaah yang berbahagia, insya Allah di bulan Muharram di tahun ini dan sekaligus di tahun-tahun berikutnya, mari kita tetap melaksanakan dan sekaligus meningkatkan kita ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya terkait dengan di bulan Muharram ini. Karena kita kata bersama jamaah Jumat yang berbahagia, banyak peristiwa yang terjadi pada saat itu. Pertama, Nabi Adam alaihissalam saat di bulan Muharram itu adalah taubatnya diterima langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya yakin dan percaya jamaah Jumat berbahagia, kita sebagai manusia biasa ini tidak ada yang tidak punya dosa. Maka kesempatan yang pada bulan Muharram ini kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar, sebagaimana yang pernah terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam. Mereka terampuni dosanya di bulan Muharram. Apa yang lagi kejadian jamaah yang berbahagia? Nabi Musa itu adalah terbebas dari, termasuk kaumnya, terbebas dari kejaran Fir'aun. Itu terjadi pada bulan Muharram. Begitupun dengan Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara, itu terjadi pada bulan Muharram. Yunus pun juga begitu alaihissalam, semuanya diselamatkan, yakni keluar dari perut ikan yang besar. Ditambah dengan Nabi Musa, Nabi Nuh, mereka diselamatkan dari banjir beserta pengikutnya. Dan semua ini peristiwa yang terjadi jamaah Jumat yang berbahagia itu terjadi pada bulan Muharram. Mereka diberikan keselamatan. Bahkan hujan yang pertama turun dalam kehidupan kita di muka bumi ini, pertama hujan itu adalah di bulan Muharram. Dan diciptakan bumi, langit beserta isinya di bulan Muharram. Jadi banyak hikmah sesungguhnya kaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana senantiasa kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat melaksanakan ibadah, selamat insya Allah aktivitas yang kita lakukan, dan insya Allah diberikan suatu pahala yang berlipat ganda, dan insya Allah di hari kiamat nanti kita mendapatkan semua itu tentu adalah ya surga bersama-sama orang-orang yang melaksanakan ibadah ini, termasuk Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Inilah barangkali khutbah singkat yang saya sampaikan terkait dengan bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua selalu untuk tetap melakukan ibadah dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.